terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yambri Kristinale, NIM 1703080023. Saya mahasiswa reguler sore kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Pemerintah Daerah dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Serikat. Kita lanjut saja ke review buku. Pada tanggal 23 Mei 2008, Presiden Amerika Selatan yang merdeka mendatangi perjanjian konstitusi dari organisasi yang baru dibuat, UNASUR, Union des Nations Américaines. Persatuan Selatan Bangsa Amerika Serikat dimaksud untuk memperkuat dialog politik antar negara anggota untuk menjamin ruang untuk kesepakatan untuk memperkuat integrasi Amerika Selatan atau dalam kurung UNASUR 2008. Pada presiden ketiga ini, KTT di ibu kota Brasil atau Brasilia yang saat ini menjabat sebagai presiden dari negara-negara Amerika Selatan setuju untuk membangun Amerika Selatan, identitas dan kewarganegaraannya, dan memperkuat bersama kebijakan daerah di luar dimensi ekonomi dan politik. Hanya 10 tahun kemudian, pada 20 April 2015, penerus mereka dikonfirmasi dengan penangguhan keanggotaan 6 negara anggota: Argentina, Brasil, Chile, Kolombia, Paraguay, dan Peru, mewakili separuh dari semuanya anggotanya, memutuskan mundur sementara dari UNASUR. Alasan penangguhan ini menurut masing-masing anggota negara berakar pada ketidakmampuan untuk menemukan sekretaris jenderal sejak mandat mantan sekretaris Ernesto Samper berakhir pada tahun 2017. Negara-negara anggota UNASUR tidak menunjukkan seorang calon baru. Alasan ketidakmampuan ini bermacam-macam: masalah nasional, ekonomi krisis, dan penghematan fiskal, aliansi ideologi yang tidak sehat, dan hilangnya jangka panjang. Orientasi pemerintah semua berkontribusi pada situasi ini, yang dimana tampaknya tidak bisa dilakukan oleh UNASUR. Dan di buku ini bertujuan menjelaskan mengapa Presiden tidak menyetujui sekretaris dan tetap memveto calon yang mungkin sebaliknya. Tujuan adalah untuk melihat di balik layar politik presidenal dan untuk memahami pola dan perangkap organisasi regional UNASUR di Amerika Serikat. Faktanya, organisasi bekerja hampir sepanjang waktu tanpa kepemimpinan, dan sebenarnya sejak awal menemukan sekretaris jenderal adalah tugas yang sulit yang dilakukannya. Meskipun UNASUR membuat kemajuan besar dengan Ernesto Samper dan tidak berlaku sebelum atau sesudah mandatnya. Dalam banyak perbedaan organ kebijakan telah dikembangkan dan diupayakan. Buku ini akan fokus pada kebijakan publik regional dan berusaha memahami bagaimana ini proses membuat kebijakan bekerja sebagai organ UNASUR dan penangguhan keanggotaan setengah dari negara anggota UNASUR adalah kesempatan yang baik untuk menanyakan dampak dan perselisihan presiden. Pembuatan kebijakan daerah ini bertujuan dari organ UNASUR, dan akhirnya jika UNASUR benar-benar tidak bertindak menurut penarikan tersebut dari penarikan pemerintah tersebut, Uni UNASUR menemui jalan buntu. Namun interpretasi itu berjalan. Singkat variasinya, proses yang terjadi di lingkungan UNASUR yang dulu sering disalahartikan, tetapi apa dayanya UNASUR benar-benar tentang 3 tafsir sehingga saat ini mendominasi diskusi dan di sekitar organisasi. Pertama,
UNASUR dialisis sebagai konfederasi pagar umum selatan mercusuar Mercado dan komunikasi Andres yang juga berorientasi ekonomi atau CAN. Namun UNASUR tidak melibatkan pasar atau perdagangan. Persetujuan Amerika Serikat sebagai pekerja bersifat politis dan tidak ada keuangan ekonomi, dan karenanya analisis UNASUR yang berorientasi ekonomi tidak masuk akal dan berinterpretasi umum. Dan yang kedua, UNASUR mengangkat perhatian sebagai pemecah konflik di tahun-tahun pertama dan keberadaannya. Presiden dan Menteri Luar Negeri tersebut terlibat di berbagai daerah dan nasional konflik yang menawarkan solusi atas nama UNASUR. Namun ini bentuk keterlibatan bukanlah ciri dari organisasi, tetapi lebih merupakan produk dari pertemuan puncak yang sukses. Ini hanya cuplikan dari UNASUR. Kelembagaan ketiga, khususnya di kalangan akademis, cenderung menilai UNASUR sebagai proyek sayap kiri yang dimotivasi secara ideologis. Meski jalur kreasi menawarkan alasan bagus untuk investasi, ini akan tetapi penilaian yang diringkas, proyek ini telah direncanakan selama lebih dari 3 dekade. Sebelum apa yang dibuat dibelokkan ke kiri dan diperoleh di Amerika Selatan. Presiden liberal konservatif dan kontribusi pada perkembangan dari UNASUR. Selain ini, ketegangan dan fiksi regional juga menjadi ciri khas penciptaan Union. Berkenaan dengan agenda politik, para ulama bisa menafsirkan ciptaan dari Uni Amerika Selatan sebagai indikasi proses yang berkepanjangan transformasi regional di Amerika Selatan, terutama pada pendukung regionalisme pasca hegemonik yang membantah pembangunan sosial sebagai semakin penting dalam kerjasama regional. Organisasi yang dibangun dengan perhatian pengalaman organisasi yang lebih tua akibat berbagai kesepakatan berbeda dengan jangkauan dan ruang lingkup serta waktu keberadaannya. Hal ini merupakan lanskap regional Amerika Selatan. Beberapa yang baru melaksanakan perjanjian atau menandatangani dalam 2 dekade terakhir dan melengkapi organisasi mercusuar. UNASUR tampaknya mendukung proses pembuatan kebijakan yang berbeda, namun berhasil memberikan ruang kerjasama dalam hal tersebut. Bidang kebijakan yang berbeda dengan menganalisis dan membandingkan 5 di antaranya bukan ini berusaha untuk memahami mekanisme pembuatan kebijakan publik daerah dan untuk menggunakan kondisi perumusan kebijakan yang efektif. Ini adalah Selatan dari Amerika Serikat, Dewan Kesehatan Amerika Serikat, Pembangunan Sosial, Infrastruktur Budaya, dan Sains. Secara total, UNASUR terdiri dari 12 dewan sektoral, dari keamanan dan atas pendidikan hingga budaya. Studi kasus UNASUR menyelidiki bagaimana struktur variabel yang memungkinkan bidang kebijakan dan mengembangkan pekerjaan sendiri. Prosedur model kerja antara pemerintah yang ketat ini mengkombinasi dengan struktur kelembagaan UNASUR yang fleksibel, memungkinkan dilakukannya analisis faktor-faktor mempengaruhi aksi koleksi dalam kelompok berbeda. Itu kemungkinan pemahaman tentang bagaimana proses di bidang kebijakan berkembang secara berbeda dari masing-masing. Kasus UNASUR membuktikan bahwa antar pemerintah yang fleksibel, struktur mendukung yang berbeda dalam struktur formal yang sama. Dengan demikian, UNASUR tidak hanya menarik kasus secara empiris, tetapi juga secara konseptual.
Fleksibel kelembagaan, kemungkinan pola analisis pembuatan kebijakan publik daerah dalam perspektif komparatif, dan tantangan interpretasi tradisional tentang integrasi regional dan regional institusi. Ya, jadi baik, demikian hasil review buku saya yang berjudul Pemerintah Daerah dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Serikat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.